dan memberikan materi dan sosialisasi. Yang terhormat Bujoti selaku Ketua Parti Menanda dan hadirin semua ibu-ibu TK yang luar biasa datang suci luar biasa saya hormati dan saya minta maaf tadi ada tergesa-gesa tapi saya ketinggalan telepon sempat kaget sedikit tapi ternyata ada saya sangat dengan Pak Fungsi Kementerian Kesehatan itu harus bersinergi. Jadi begini, yang urusan kesehatan mulai dari bayi sampai kita melahirkan sebelum lahir itu kan dari contoh kesehatan. KMS itu muncul sebelum saat lahir. Bayi hamil terus sampai mau melahirkan, sampai divaksin sampai usia 12 lanjut sampai sekolah SD TK itu harapannya kesehatan itu yang mengajarkan agar bayi yang dilahirkan itu sehat. Nah, anak WC itu urusan dari guru yang mencerdaskan. Itu memang harus bersinergi. Urusan kesehatan, urusan pendidikan sini. Jadi kalau kesehatan tidak bersih ini tidak perlu. Jadi memang bersinergi. Dan saya luar biasa. Saya juga ada di desa saya guru TK luar biasa. Saya tidak diberikan luar biasa kegiatan apapun itu muncul ini ada ini sebelum ada ini kita mulai ya baca yang oke sebelum kita saat ini yang lagi sebelum kita membeli materi itu biasanya apa? Ucapan apa? Pantun, betul. Biasanya pantun ada apa? Yang diberikan audiensi itu bisa menerima otaknya lagi kencang-kencang tadi bisa relax, materi tadi bisa diberikan itu. Tapi saya tidak pantun karena saya tidak bisa pantun. Boleh bisa main sendiri. Ini bu, ini saya tadi mana kosong ini ya? Ini mana kosong ini? Kita relax bentar aja, nggak lama. Ya Pak. Kosong ini saatnya kita itu kosongkan pikiran. Nanti saya isi materi. Kosongkan pikiran. Saya udah lupa. Terus, ayo silakan baca suratnya. Ayo Pak Nanang, siap keluarkan syaratnya. Sekalian semua jadi ini fokusnya manual dalam ini sama ya. Jadi kalian semua ini harus berkonsentrasi. Dan saya sudah punya lagi
Pertanyaan, pertanyaan. Ini ada berapa? 3 banyak mau. 3. Ini ada berapa? Mbak Arvin kosong, oke. Mbak Arvin kosong. Yang pakai catatan fotografinya 10 layar. Berapa itu? 1. Yang ini berapa? 1. Ini 1, ini 1. Oke. Kota ini ada sisinya ada? Tidak. Ini kosong. 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 Terus warnanya? Warna bolehnya apa? Merah. Tuh. Tuh. Satu. Warna merah. Sal. Ini warna kuning. Sal. Ini warna. Yang ini kosong. Ribuan mata. Cepat berarti. Kalian tinggal ada sisi dalam. Sisi pandang seseorang dari semua sisi. Setuju. Seseorang nakal belum tentu nakal. Anak didik kita nakal belum tentu nakal. Ada sisi lain yang dia itu positif yang kita tidak tahu, makanya kita melihat dari semua sisi. Orang Pak Kamila tadi ngomong seperti ini. Jadi kesimpulannya pandang seseorang yang positif, jangan yang negatif langsung dicek. Oh, pembeli. Itu setuju? Oke? Oke, kita mulai. TBC. TBC itu kenapa kita harus paham dengan TBC? Karena TBC itu penyakit yang berbahaya. Ya. TBC itu 10-15% itu dikarenakan kasus TBC. Kenapa TBC itu berbahaya? Karena kecenderungan dia itu apalagi pada kasus anak, kecenderungan anak itu jadi kurang gizi. Anak itu jadi malas makan. Anak itu jadi malas geranya, malas beraktivitas. Karena dengan kekurangan gizi akibatnya apa? Untuk prospek nanti bisa mengakibatkan apa? Intelektualnya berkurang, daya semangat anaknya untuk pendidikan berkurang, perkembangan dibanding yang normal itu juga dia terlambat. Makanya itu berbahaya pada anak, karena begitu dia terkontaminasi dengan penyakit TBC tidak diobati, itu akan mengakibatkan kerusakan pada paru yang menyebabkan apa? Kondisi fisiknya awalnya yang kikeh, awalnya kelihatan beruntung lah, seperti itu. Konsepnya itu seperti ini. TBC pertama itu terpapar dulu. Terpapar artinya begitu ada sekeluarga yang kena TBC, keluarga itu kena TBC, maka
nanti akan apa itu anak itu atau di lingkungan di sekitar disuruh masa apa, dia akan beresiko untuk tertular. Karena tertularnya lewat apa? Lewat pernapasan. Apalagi yang paling sering itu ventilasi yang tertutup. Bahaya. Terpapar dulu, kemudian infeksi. Terpapar akhirnya dia itu kontak. Ini kena TBC. Ini sudah berkurang ya airnya. Karena saya minum. ini terpapar, ini kena TBC, ini satu rumah, ini satu rumah. Dia kontak terus, ini tidak bermasker, ventilasi tidak berkurang, cahaya juga yang masuk juga kurang. Lama-lama itu akan ketahuan. Ketahuannya berapa? Tahu, dia ini tahu. Saya ini kena TBC tahu, ini sekarang kelihatan langsung tertular juga. Dia itu terpapar dulu. Terpapar itu kalau di tes itu masih negatif. Tes jahat itu masih negatif, belum muncul, belum kelihatan. Kemudian infeksi karena lama 3 bulan, 5 bulan dia baru berubahnya, ketahuannya baru anak itu sudah 2 minggu dan cukup bagi batuk, panas, dan sehat, kurus dan lain-lain. Itu tanda dia itu sudah kontak dengan ini. Nah, dengan tanda-tanda di atas tadi, dengan apa itu badannya kurus, batuk 2 minggu, itu artinya terduga dengan TBC. Terduga. Nah, betul. Akhirnya apa? Akhirnya baru diperiksa. Karena baru ketahuan yang sering itu kita ketahuan itu masuk di paparan infeksi. Kemudian kalau ketahuan infeksi kemudian masuk kategori TBC aktif. Nah, ini TBC aktif. Jadi infeksi ini kita sudah bisa menolakkan. Nah, sebaiknya apa? Sebaiknya begitu kita ada satu rumah yang positif paru-paru, jangan menunggu gejala. Itu wajib semua itu di screening, diperiksakan di puskesmas. Jangan menunggu gejala. Periksakan puskesmas, nanti serumah dan ini akan dikasih obat yang namanya pencegahan. Harapannya dia belum masuk infeksi, baru terpapar langsung penanganan diperiksa di puskesmas. Ini ada kontak riwayat, ada orang tuanya apa, neneknya paru-paru. Dan saat kita merasakan saat terpapar, saat kontak belum masuk infeksi, itu kecenderungannya orangnya masih sehat. Belum ada badannya kurus, belum ada batuk, itu belum ada tanda itu. Jadi periksakan, dikasih pencegahan, kemudian kita masuk di penyuluhannya. Agar apa? Ventilasi dibuka, ada cukup ventilasi udara masuk, pencahayaan yang cukup dan lain. Agar apa? Di samping kita diberikan obat pencegahan, harapannya ini tertular, kemudian kedepannya jadi ini sembuh, berarti ini dikasih pencegahan. Semua yang ada di ruangan tadi dapat sembuh. Itu. Jadi ada satu rumah yang kena langsung dirasakan. Itu pasti akan dikasih obat pencegahan. Ya, jangan menunggu di TBC aktif. Nah, itu TBC tulang itu digambar itu. TBC itu macam-macam. Nah, ini ya. Screening TBC secara aktif
anak terutama balita dan remaja yang berkontak serumah. Anak dan remaja dengan HIV atau AIDS. Anak dan remaja yang tinggal di populasi penduduk padat dan miskin. Kenapa ada kata miskin? Padat kok belum? Dan miskin ini tambah miskin. Kecenderungan miskin itu pola kita. Ini ada penelitian gaya hidup. Miskin ini gaya hidup. Termasuk tadi regulasi dan lain-lain itu. Ini kita saat screening dengan algoritma lewat gejala. Anak dengan kontak terdapat satu atau lebih satu batuk, demam, terus berat badan turun, berkeringat malam, itu sudah harus kita screening, itu. Screening. Apalagi misalkan ada misalkan satu kelas kita bicara satu kelas, ada satu yang saat itu kita ada kontak ada tamu masuk dengan TBC. Nah, ini yang kontak itu kita harus diperiksa. Nah, yang kemarin muncul itu yang kaitannya dengan latar belakang kita di bulan di sini, itu saya pikir itu salah persepsi. Mestinya TBC itu selama kita sudah diobati, dia terpapar tadi terus masuk infeksi, ketahuan infeksi dan hasil sputum positif, kemudian sudah terobati rutin selama 2 minggu, minum terus obatannya itu sampai 6 bulan, obatannya itu terus sampai 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita sudah berjalan 2 minggu ini sudah tidak menular. Nah, kemarin kan ada apa itu yang lagi tes sedikit kan ada sampai disebutkan salah, tidak perlu itu, tidak perlu. Apalagi ketahuannya itu sudah 2 bulan itu saya tanya itu sudah 1 tahun lebih sampai 2 bulan baru ada muncul dikucilkan itu salah. 2 minggu pengobatan itu sudah tidak keluar, 2 minggu pengobatan rutin. Bukan berhenti di situ, maka minum obat terus itu sampai 6 bulan. Tapi 2 minggu, apalagi tambah berminggu-minggu, aman. Jadi sudah tidak virusnya itu sudah lemah, tidak bisa pulang. Saya katakan TBC itu penyakit yang susah, berbahaya. Susahnya itu cenderung orang itu gagal pengobatan, karena pengobatannya itu lama. Bahayanya apa? Dia itu merasa setelah pengobatan 2 bulan merasa sudah sembuh dan batuk apa? Gimana? Ini model-model seperti ini bahaya. Terus juga 4 bulan tidak ada apa, hilang, tidak ada kelanjutan. Ini berbahaya. Saat pengobatan tadi tidak mulai, tapi tidak diobati dia itu muncul lagi. Karena virus itu baru lemah. Dalam 6 bulan itu baru mati. 6 bulan itu karena virus namanya tuberkulosis itu virusnya itu tidak dapat mati. Lain kalau diare saya itu selesai langsung mati. Dia bukan seperti itu. Virusnya itu tahan asam, tahan rasa. Jadi diobati sampai titik nol yang secara teori sudah diilmiahkan, sudah diteliti. 6 bulan itu virus mati. Sebelum 6 bulan virus itu belum mati.
Nah, ini dulu lagi. Jadi kalau ada keluarga dan lain-lain ini tolong ini dimotivasi harus sampai selesai. Walau itu namanya uji, kita sudah tidak baru, sudah saat 3 bulan itu mulai badannya jadi berumahnya berbuatnya itu sudah tidak batuk, itu uji, itu masih tahu dan tekan dengan obat lagi, hidup lagi, aktif lagi. Dan kalau aktif seperti ini kan, kasih obat yang berat karena gagal obatnya lain itu. Gagal lagi sudah tidak bisa diobati karena virusnya itu kebal dan penyakit, kebal dan obat, jadi tidak diobati. Ya, ada terdapat salah satu batuk 2 minggu, demam 2 minggu, badan turun dalam 1 bulan, 3 bulan itu tetap turunnya nggak naik terus ini itu harus diperiksakan sekutu, itu sudah juga ya sekutu. Nanti hasilnya kalau positif juga nih ya, kalau dia tidak terpapar, dia tidak kontak dengan penyakit tuberkulose, tidak serumah dengan tuberkulose, tapi ketahuan salah satu gejala ini ada batuk 2 minggu, kalau tidak ada kontak sekutu negatif aman, berarti dia tidak melakukan penyakit lain. Sekutu tidak apa, kalau mau tes sekutu bilang aja di puskesmas itu dikasih karena itu ada apa itu, ada perintah dari atas harus kita kurangi penyakit tuberkulose karena presiden ya. Anak dengan hasil screening positif ini harus dilakukan dengan 20 tes itu tes itu ronsen dada, tapi kita itu ronsen dada itu orang kalau nggak ronsen itu nggak keren, tapi Negoro itu percaya dengan tes itu oh tidak jalan. Mbak boleh kok itu kan bapak sepeda listrik aja. Pemerintah itu tidak percaya sama produksi. Karena apa? Karena cenderung produksi dan pengobatan sekutu itu anak. Tapi kalau ada pasien tidak bisa batuk, nanti kita mengacu pada ronsen. Tapi sekutu itu sudah valid karena jelas kalau itu kan kembali pada hitam itu sudah. Ini gejala umumnya paru-paru seperti ini, berat-berat burung, demam lama, lesu, kelingan malam, itu gejala umumnya. Kalau gejala paru batuk lama 2 minggu, bersifat non-related, tidak pernah ada rekannya. Ini gejala paru. Kalau gejala umum itu yang biasa. Kalau dia itu paru-paru itu mah batuk. Kalau dari ngomong hidup batuk. Itu rata-ratanya batuk tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Dia
Paru-paru dikasih antibiotik, tidak antibiotik lain khusus obat paru-paru. Gedek no, dikai obat nanggung, yo nanggung. Tapi kalau paru-paru obat paru-paru, kalau cuma 3 hari saya lupa, sekong itu salah. Yang bisnis itu batuk, sesak nafas. Ini yang kalau paru-paru itu khasnya paru-paru itu. Ini alurnya tadi dengan hasil 2 minggu, cuma 2 minggu badan turun, diperiksa PCA, kalau hasil positif dia konfirmasi, dia terkonfirmasi dia positif paru-paru juga. Dibuktikan dengan ini. Ada uji tuberkulosis ini tes. Tadi ini paru-paru, apa tidak ada tes, mantap tes. Ada disuntik kalau ada reaksi, udah tidak. Biasanya kalau nggak ada reaksi udah tidak. Itu kalau untuk pengobatan itu dari anak dan dewasa itu sama 6 bulan. Anak yang 6 bulan, untuk dewasa yang 6 bulan. Pencegahannya sama, cuma dosisnya beda. Ini jenis obatnya kita hitung saja. Itu obat mungkin itu saja untuk divisi paru. Pesan saya, apabila ada tetangga dekat yang kemungkinan itu berefek dengan keluarga kita, jangan kita mikirin keluarga. Oh, depan rumah berarti sering kontak dengan anak, dengan ini, kadang ngomong-ngomongan, kadang itu kita tidak apa itu seperti banyak ngurusi. Tapi dia kalau maksud apa ya, kalau kita tahu kalau demikian loh, tapi kalau nggak tahu saat dengan ulang di rumah, di pokok apa di undang dan lain-lain, itu sudah dipikirkan atau sedang aku harus periksa dulu seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau sudah menggunakan pemilu kita aman, kita berulang, jadi tidak usah takut. Yang takutnya kalau kita tidak berulang, itu tak ketahuan tidak diubah atau keluarga yang tidak diperiksa, itu kita takut. Oke, ada pertanyaan sebelumnya itu? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak harus urus. Jadi saat ini ternyata ketularan itu 2 tahun yang lalu, dan ibunya itu belum sampai menguruskan.
belum sampai urusan dia gemuk karena habis kerja, terus di rumah ada kontak, habis kerja di rumah kontak dengan ini, dia kontak terus kena 1 bulan kena 2 bulan kena belum urusan, tapi dia sudah terpapar 3 bulan dia gaji itu akhirnya infeksi. 3 bulan ini belum urusan kalau bicara awal, tapi kan di tes itu sudah positif itu dalam 2 bulan 3 bulan dia itu terpapar dengan kontak erat dengan penderita tadi serumah, dia akan kena, dia ini menular, dia belum sempat kurus itu kalau sudah kronis baru kita coba kalau di tes positif itu saat jantung sudah positif mestinya karena ada periksakan mestinya, tapi saat itu kan masih gemuk, akhirnya ada diobati jadi ketahuannya itu telah periksa. Kalau udah periksa gemuk bisa kemungkinan besar. Nah itu kalau tadi di sekolah kita kontaknya itu kita yang paling pintar itu bisa menjaga tahu penularan itu lewat apa. Penyakit yang berbahaya itu bukan HIV, paling berbahaya itu tahu hepatitis apa? Liver hepatitis. Karena apa? Karena dia penularannya lewat kontak, manggal, apalagi kokopa. Dan kita itu tidak bergejala, tapi kita nyantai karena tidak tahu. Nah, justru kalau kita air itu susah. Jadi ketoknya bahaya, tapi penularannya susah. Harus ada kontak, harus dengan kontak erat, kontak erat dan lama dilakukan ada itu. Itu kalau senggolan kok tidak mulai, ciuman tidak mulai, tapi kalau sampai yang lain jadi mulai. Yang lain apa? Kalau cium, kalau dari air liur bisa, kalau cium ada air liur, kalau dari luka-luka bisa, kan susah itu. Jadi makanya permanen susah, tapi wong berdiri itu daripada hepatitis. Terus yang TBC, penularan kan lagi ini. TBC. Jadi saya harus udaranya kok dari sini kita ngomongnya dari kita sudah salah. Harus pintar TBC, gak kayak masker. Ini aku harus jaga jarak, harus jaga pertabrakan. Aku harus ini akhirnya kita harus pakai otak, harus tahu transmisi penularan. Harus tahu ini penularannya lewat apa. Lewat ini. Ini lewat prosedur. Jadi kalau cuma misalkan dia paru-paru di sini cuma ngomong segini, salah. Kalau saya di sini, dia itu susah. Tidak semudah itulah maksudnya. Ini juga cukup udara. Ada pertanyaan lain? Ya, boleh. Bisa, sangat bisa. Dia kalau jawabannya sembuh, tapi ventilasi rumah rumahnya itu ventilasi tidak cukup. Sirkulasi yang gampang itu, bakteri di situ hidupnya gampang gitu. Terus mari berumah masuk rumah lagi berlama-lama virus berkembang. Itu dari ruangannya sendiri. Itu susah. Makanya kalau pola hidupnya dicegah, gaya hidupnya lain, ventilasi cukup dan tidak gaya hidupnya
aman, maksudnya jangka itunya susah. Tapi kalau lain-lainnya tidak diperbaiki, gampang bisa. Jadi bisa. Apalagi, iya. Kalau batuk itu pasti batuk itu khas itu. Tadi ini khasnya batuk tadi itu khas. Yang tadi apa harus batuk selain batuk tadi kan? Tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik. Kalau kita memenuhi dengan tanda-tanda demam 2 minggu itu baru tahu juga. Kalau kita periksa, kita nggak tanya kontak dulu, kita keluarganya, ada yang tahu atau enggak? Saya tidak tanya, tapi datang dengan batuk 2 minggu, batuk itu kamu periksa satu, tetap juga kita sarankan. Dikatakan dia paru-paru harus ada bukti dengan lab atau dengan konsultasi. Jadi harus itu. Kalau belum diperiksa itu hanya kalau batuk itu khas batuk sering juga batuk. Jadi tetap kita sudah batuk semua itu tetap kita ya. Iya. Itu sudah apa? Itu kalau kronis. Kronis itu ditambah. Ini kan karena angkanya dan fungsinya berkurang. Dia sesak. Kalau kronis itu batuknya bukan batuk sesak karena paru-parunya sudah berkurang. Jadi akhirnya kelihatan itu iya ada bangunan level terus posisi gini tapi dicatat itu diperiksa. Kalau dia datang belum pernah periksa tapi keadaan itu tapi kita harus buktikan dengan mungkin kronis. Kalau akut maksudnya saat kontak tahu saat 3 bulan pertama belum sama. Oke, lanjut. Iya, oke. Berarti saya suka ini. Saya suka. Ayo Mbak Dina dulu. Seperti benjolan membulati semakin banyak itu sebaiknya, tapi ketika saya tanya itu sakit tidak sakit, cuma sering panas. Kalau itu perlu diperiksakan lagi. Mestinya begitu jadi sebentar diobati rutin minimal berkurang. Benjolan itu minimal berkurang atau semakin lama bisa kembali hilang. Kalau dia bosan dengan TBC menunda, malah itu kan muncul lagi apa panasnya, berarti ada sesuatu. Panasnya berarti ada tanda infeksi. Makanya dilihat dulu itu diperiksakan lagi. Itu perlu diperiksakan lagi itu setelah spesialis itu. Maksudnya ada panasnya berarti ada infeksi. Kok muncul lagi berarti ada yang sesuatu. Mestinya itu berubah atau hilang. Semakin lama semakin hilang karena
dia sudah bakterinya sudah tidak aktif dan sudah mati. Misalkan segini, dia sudah mestinya malah berkurang, tambah umur juga berkurang. Tapi itu kan muncul lagi. Coba itu dideteksi, lanjut dikonsultan lagi. Mungkin ada dideteksi lagi. Oke, lanjut. Oke. Tampak real. Tapi orang tua belum diperiksakan. Diperiksakan ternyata kondisi positif. Bagaimana langkah-langkah untuk apa ya? Kita tahu menghindari itu supaya Januari tersebut tidak tersinggung. Makanya semua muridnya Pak ada Oke. Ini. Afidotin. Screening untuk menemukan anak remaja terduga TBC dapat dilakukan oleh bahan penemuan aktif dan penemuan pasif. Penemuan aktif itu screening sistematis yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan maupun melibatkan masyarakat. Ini masuk di mana, masuk sini. Boleh, dan itu ada undang-undangnya, boleh. Masa gini, kita jangan bicara gejala. Kalau kamu ya kalau selain paru-paru berarti dia ada infeksi pernafasan atas atau batuk pilek gitu. Kalau TBC positif ya positif, berarti positif berarti hati itu berproses. Ya. Jadi kita masih punya hak, satu, betul. Kita harus ada edukasi, ada ngomong dengan orang tua. Coba kalau dia batuk, coba sudah diperiksakan, sudah. Apa belum? Kita masih kok gitu. Kok waktu itu belum? Batuk yang dua minggu kita curigai. Kita duga dulu, dan curigai dulu itu harapannya kita itu akan terlakar di pemeriksaan. Kita periksakan, dicoba cukup 2 minggu. Kok waktu itu kok panas? Itu kita juga wajib kalau orang tua itu bermacam-macam. Itu banyak ada yang itu dipastikan, mulai jadi ada yang lagi diperiksakan, itu banyak juga. Ada yang lagi buang suwi, buang itu berarti orang-orang itu kita harus tahu. Oh, kita tarik belakang. Wah, aku jauh model ini. Oke, kalau model itu kita dari Pak, misalnya ini pribon rasa umpama ini diperiksa bersama lagi dengan ini. Misalkan dia itu anak satu, orang tuanya misalkan sendirian, orang tua laki-laki toh. Pola hidupnya katakanlah dia agak kurang mampu, dia tidak bikin ke situ satu biaya, bikin buku, dia tidak bikin sistem. Dan kita itu masuk, itu bagus boleh masuk, tapi berasa umpami ini kloterate besar macam itu kan bagus, bahasa bagus. Lain kalau begini, Pak, anak jemuran ini kuatnya paru-paru. Ini agak berasa itu repot ini, banyak melalui anak-anak yang lain. Itu artinya itu yang ngomong periksa. Ini ngomong periksa, artinya ngomong periksa. Tapi dengan tadi biasa ucapan itu yang ngomong periksa, tapi lain. Yang dengan bahasa seperti ini berangkat kalau dibayar dengan bahasa kita yang halus, tetap kita diberi, tetap harus kita omongkan.
Oh gitu, buat ini yang lain gitu. Itu bagus ya. Atau nanti kan kita tahu nanti akan ada tindak lanjut. Jadi puskesmas periksa sekutu kita tidak pidana, tidak pidana. Kesimpulannya memang kami kader tugas kita punya kader tinggi, kader punya sekutu. Itu tugas kita harus cari banyak dari sini. Oke, lanjut. Oke, ayo lanjut. Ya oke. Tidak apa-apa. Oke. Dan gejalanya apa, Pak? Dan gejalanya ingat, kita diagnosa TBC kerja itu sudah tahu. Yang diagnosa adalah yang menangani penyakit itu siapa, dokter? Positif. Oke, sudah berubah, sudah dioperasi, berarti sudah pengobatan. Ingat, selama 2 minggu berobatan rutin, dia aman, tidak pulang. Iya, dia aman. Tapi kita harus jaga jarak. Terus aman. Kita ini teori loh, tapi kemungkinan kecil kita juga hindari. Terus aman. Itulah maksudnya ini teori. 2 minggu pengobatan, 2 minggu selama 2 minggu dia sudah pulang, dia sudah aktif, dia bisa lemah. Bakteri itu lemah, tidak bisa pulang. Apalagi sudah berbulan-bulan. Tapi kita jaga. Tetap waktu paru-paru itu kan karuan. Yang berbahaya kan kita belum tahu. Paham? Yang bahaya kita belum tahu paru-paru atau enggak. Tahu jelas-jelas, apalagi sampai sudah tahu paru-paru gampang jalannya. Kok khawatir nopo sampai terus bersiul gitu lah. Tidak dekat gampang. Menghindar dengan orang yang kita tahu itu lebih sulit kalau kita tidak tahu. Gak tahu memiliki penyakit kita enak-enakan, ini berbahaya. Kalau sudah tahu kan gampang. Oke ya, oke lanjut. Oke, monggo. Jadi paru-paru itu pengeluaran satuan yang besar. Kedua kalau percikan itu misalnya wahyu, dia itu wahyunya itu nempel di tempat itu panas, apa tempat itu panas. Kalau itu langsung dimakan, dia itu ada percikannya itu langsung itu yang kita hindari. Tapi kalau lama dia mati, bakteri itu mati. Apalagi yang bakteri panas juga mati. Dia itu jiwa sama mati. Bakteri ini jiwa sama mati. Tapi kalau dia mulanya itu di nempel kita, tapi kalau langsung, ya kalau langsung seperti apa? Ini lanjut. Oke. Ya, Mas. Iya. Ya, kalau membuatnya di rumah itu sampai di distribusi di sana
sudah mati. Insya Allah sudah mati. Mulai dari itu terus dibawa paling beberapa jam. Ini kan ada lama. Oke, lanjut. Dah? Sudah Pak. Oke, langsung pada ini bagus ini. Dan berarti itu. Aku senang nanti tahu. Nanti tahu informasi dengan setia. Nah ini ada dua pihak. Ini ada interaksi, ada interaksi. Berarti komunikasi. Itulah. Dan kedua saya tadi saya juga bisa sekali uji ini tadi yang tidak syukur kata saya yang salah atau dan atau apa tadi berbuat yang tadi saya minta maaf. Semua itu hanya supaya kita nyadar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.